persembahan dan perpuluhan dapat ditransfer melalui BCA 857 050 5000 atas nama GBI Musi Palem Indah atau scan barcode QR kode GBI Musi Palem Indah. Tuhan Yesus memberkati. Shalom Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Kembali bergabung bersama dengan kami dalam 60 menit Menara Doa Gereja Betel Indonesia Musi Palem Indah. Berbahagialah orang yang engkau pilih dan yang engkau suruh mendekat untuk diam di pelataranmu. Kiranya kami kenyang dengan segala yang baik di rumahmu, di baitmu yang kudus. Jadi menara doa ini adalah pesan yang kuat di mana Tuhan mau panggil kita, pilih kita, suruh kita untuk mendekat kepada Dia supaya setiap kita kenyang dengan segala yang baik yang Tuhan sediakan buat setiap kita. Doa kami dalam 60 menit di menara doa ini, saudara mengalami jamahan Tuhan, saudara diurapi secara luar biasa, saudara mengalami mujizat-mujizat yang Tuhan sediakan dalam hidup saudara. Dan saya berdoa dan saya percaya bahwa Tuhan akan memberkati saudara dalam segala aspek kehidupan saudara, baik rohani, jasmani, hubungan sosial maupun keuangan. Saudara pun menjadi saluran berkat buat banyak orang. Selamat berdoa, memuji, dan menyembah Tuhan. Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Kristus. Kita berjumpa lagi di Menara Doa Online. Saya percaya sepanjang minggu ini Bapak Ibu Saudara sangat diberkati. Mari kita datang ke hadirat Tuhan. Tuhan punya rencana yang indah. Tuhan akan menyediakan berkat-berkat yang terbaik buat Bapak Ibu Saudara. Jalan terbaik, jalan keluar yang terbaik akan Tuhan berikan. Haleluya. Mari kita siapkan hati, kita sungguh-sungguh tersungkur di bawah kaki Tuhan. Kita menaikkan syukur kita bagi Dia. Sebelumnya mari kita tutup mata, kita berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami datang kembali ke menara doa-Mu ya Tuhan Yesus. Kami tahu ya Bapa, Engkau maha tahu ya Tuhan Yesus. Engkau tahu setiap apa yang kami butuhkan, apa yang kami perlukan Tuhan Yesus. Kami tidak bisa tanpa Engkau ya Tuhan Yesus. Segala sumber berkat semuanya daripada Engkau ya Bapa. Segala sumber kehidupan, segala-gala yang baik hanya daripada Engkau ya Tuhan Yesus. Kami tidak bisa tanpa Engkau ya Tuhan Yesus. Ini kami ya Tuhan Yesus, kami datang, kami hampiri Engkau ya Tuhan Yesus. Kami butuh pertolongan-Mu ya Tuhan Yesus. Kami perlu Engkau ya Bapa, bantu kami semua ya Tuhan Yesus. Kami percaya ada berkat yang melimpah ketika kami datang kepada Engkau ya Bapa. Kami memerlukan Engkau. Kami tidak bisa jauh dari Engkau. Hanya Engkau sumber pengharapan kami ya Bapa. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu Tuhan Yesus Kristus. Di dalam segala keadaan kami akan tetap menyanjung memuliakan nama-Mu ya Tuhan Yesus. Engkau Bapa yang baik. Semua yang siap memuji Tuhan sama-sama katakan amin. Haleluya. Mari kita naikkan syukur kita bagi Dia. Haleluya. Tuhan, kasih-Mu sungguhlah mempesona diriku. Tuhan, kuasa-Mu sungguhlah menggetarkan hatiku. Mari sama-sama dari awal kita naikkan syukur kita nyanyikan bersama. Tuhan, kasih-Mu sungguhlah
mempesona diriku. Tuhan kuasa-Mu sungguhlah menggetarkan hatiku. Mari semuanya angkat suara kita sama. Kasih-Mu ya Tuhan, yang Kau limpahkan bagiku, lebih dari yang ku perlu. Kau sediakan bagiku. Ku sembah Kau Tuhan sepanjang umur hidupku, sepanjang umur hidupku. Mari dengan segenap hati kita nyanyikan dari awal ke selesai. Tuhan, kasih-Mu sungguhlah mempesona diriku. Tuhan, kuasa-Mu sungguhlah menggetarkan hatiku. Mari semuanya angkat suara. Kasih-Mu ya Tuhan, yang Kau limpahkan bagiku, lebih dari yang ku perlu. Kau sediakan bagiku. Ku sembah Kau Tuhan sepanjang umur hidupku, sepanjang umur hidupku. Mari semuanya sembah kasih-Mu ya Tuhan, yang Kau limpahkan bagiku, lebih dari yang ku perlu. Kau sediakan bagiku. Ku sembah Kau Tuhan sepanjang umur hidupku, sepanjang umur hidupku. Kau sungguh Yesus, lebih dari segalanya. Kau Bapa yang baik Yesus, di balik setiap kasih-Mu ya Tuhan Yesus, ada jalan keluar bagi setiap anak-anak-Mu ya Tuhan Yesus. Ada berkat yang melimpah bagi anak-anak-Mu ya Tuhan Yesus. Mari berkati setiap anak-anak-Mu dimanapun mereka berada ya Tuhan. Berkat yang melimpah Engkau bagi buat setiap anak-anak-Mu ya Tuhan Yesus. Engkau mau berikan berkat yang melimpah bagi mereka ya Bapa. Mari semuanya kita naikkan syukur kita. Kasih-Mu ya Tuhan, yang Kau limpahkan bagiku,
sepanjang umur. Mari kita lebih dalam lagi dengan lembut kita nyanyikan bersama. Oh, kasih-Mu ya Tuhan yang Kau limpahkan bagiku, lebih dari yang ku perlu. Kau sediakan bagiku. Ku sembah Kau Tuhan sepanjang hidupku, sepanjang umur hidupku, sepanjang umur hidupku, sepanjang umur sepanjang hidup kami berkat melimpah.
Layaklah segala bangsa sujud kepadamu, sebab Kau Allah yang kudus, layak disembah. Layaklah segala bangsa sujud kepadamu, sebab Kau Allah yang kudus, layak disembah. Besar ajaiblah karyamu, adil dan benarlah jalanmu, Raja segala bangsa yang maha kuasa, mulia namamu. Besar ajaiblah karyamu, adil dan benarlah jalanmu, Raja segala bangsa yang maha kuasa, mulia namamu. Layaklah segala bangsa sujud kepadamu, Kau Allah yang kudus, layak disembah. Segala bangsa sujud kepadamu, Kau Allah yang kudus, layak disembah. Shalom saudara. Bersyukur kita bisa berjumpa kembali setiap hari di Menara Doa online Gereja Benteng Indonesia Musi Palem Indah. Nah, dalam kesempatan hari ini saudaraku Kristus, saya ingin berdoa buat saudara. Kita akan sama-sama berdoa dan sepakat berdoa. Saudaraku Kristus, mari kita berdoa untuk keluarga. Kita berdoa untuk keluarga kita, saudara berdoa untuk anak-anak, saudara untuk pasangan, saudara orang tua, dan kita berdoa untuk keluarga. Tuhan akan lepaskan berkat atas keluarga saat ini. Dan saya percaya ini yang Tuhan mau dan Tuhan taruh di hati kita untuk kita bisa berdoa. Mari saudara arahkan tangannya saudaraku. Mari tutup matanya, kita berdoa kepada Tuhan. Tuhan, kami bersyukur di Menara Doa online ini
bersama dengan seluruh umat-Mu, jemaat-Mu ya Tuhan. Dimanapun ya Tuhan mereka semuanya berada. Hamba-Mu mau sepakat berdoa dan melepaskan berkat atas keluarga ini Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus, turunkan berkat-Mu ya Tuhan. Turunkan berkat-Mu ya Bapa. Kami berdoa Bapa dalam nama Yesus, biarlah berkat rohani, yaitu keselamatan jiwa, hidup yang kekal, ada di tengah-tengah keluarga kami. Ada di tengah-tengah keluarga umat-Mu ini ya Tuhan. Damai sejahtera, sukacita, iman, pengharapan, kasih. Dan juga ya Tuhan, aku berdoa dalam nama Yesus, pewahyuan, hikmat ya Tuhan, firman-Mu ya Tuhan, bekerja di tengah-tengah keluarga ini. Aku berdoa turunkan berkat jasmani. Semua yang sakit Tuhan sembuhkan. Ya Tuhan, keluarga-keluarga yang sakit ya Tuhan, biarlah Engkau memberikan kesembuhan yang sempurna. Dalam nama Yesus, Tuhan juga berikan umur yang panjang untuk kami dapat menyelesaikan ya Tuhan tugas yang Tuhan berikan buat setiap kami. Aku berdoa Tuhan Kau memberkati dengan rumah tangga yang rukun, yang damai, saling menghormati, saling menghargai ya Tuhan. Terima kasih, saling mendahulukan kepentingan ya Tuhan, saling melayani. Aku minta turunkan berkat buat keluarga ini. Aku berdoa ya Tuhan, biarlah Engkau memberkati usaha pekerjaan mereka. Apapun yang mereka kerjakan Tuhan buat berhasil. Bisnis anak-anak-Mu, karir mereka. Biarlah Engkau pelihara keuangan mereka. Ada satu terobosan ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami percaya ya Tuhan, Engkau sedang memberkati keluarga-keluarga ini. Tuhan, segala kutuk ya Tuhan, segala kutuk aku patahkan dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami juga mau angkat tangan kami berdoa untuk pemerintah bangsa dan negara kami Indonesia. Yang kami kasihi Tuhan. Biarlah ya Tuhan, kami minta Tuhan Kau berikan kemampuan buat presiden kami. Untuk tiap hari mengambil keputusan-keputusan yang tepat. Hikmat yang datangnya dari Tuhan. Untuk memelihara bangsa ini. Ya Tuhan, menjadi bangsa yang besar ya Tuhan. Kami bersyukur Tuhan, ya Tuhan, pemimpin-pemimpin kami yang sudah bekerja keras, ya Tuhan, membawa Indonesia ya Tuhan bisa melewati masa-masa sulit ini. Terima kasih, bersyukur Tuhan. Kami minta Tuhan ada satu lawatan Tuhan yang besar, ya Tuhan, satu lawatan Tuhan yang besar. Tuhan, penuaian jiwa yang besar ya Tuhan. Biar setiap rumah-rumah ada doa pujian penyembahan buat Yesus. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Terima kasih Allah Roh Kudus, terima kasih. Biarlah ya Tuhan lewat menara doa online ini Tuhan. Biarlah kami akan melihat ya Tuhan. Ya Tuhan, banyak orang bisa diselamatkan. Banyak orang bisa disembuhkan, diubahkan. Dan menjadikan ya Tuhan seorang murid Kristus yang berbuah banyak. Terima kasih Tuhan, urapi hamba-Mu untuk dapat menyampaikan pesan firman-Mu ini dalam bahasa yang sederhana dan mudah dimengerti. Dalam nama Yesus, semua kita yang siap menerima firman dengan hati gembira sama-sama katakan amin. Silakan duduk kembali Ibu Bapak. Shalom saudara. Nah hari ini saya ingin memberikan judul daripada khotbah, yaitu belajar bagaimana menerima berkat Tuhan dan menjadi berkat besar ya bagi keluarga kita. Ya, bagi gereja, bagi kota dan bagi bangsa-bangsa. Nah, saya ingin ajak saudara untuk melihat ya dari Kejadian pasal 12 ayat 1 sampai 3. Ini adalah pasal di mana Abram dipanggil Tuhan, ya kan, untuk satu penugasan, saudaraku, bahwa dia akan menjadi bangsa besar, menjadi berkat buat banyak bangsa. Coba kita lihat saudara ayat-ayatnya ya. Kita akan baca sama-sama. 1, 2, 3. Berfirmanlah Tuhan kepada Abram, pergilah dari negerimu dan dari sanak saudaramu dan dari rumah bapakmu ini ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar dan memberkati engkau serta membuat namamu masyhur. Dan engkau akan menjadi berkat. Aku akan memberkati orang-orang yang berkati engkau dan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau. Dan olehmu semua kaum di muka bumi ini akan menjadi berkat. Lalu Alkitab lanjutkan dengan kata Abram langsung dia pergi. Ini keren saudara. Seorang yang bernama Abram di masa dia sudah berumur, saudara sudah matang, sudah settle. Saudara dengan bisnisnya, ya saudara dengan budayanya, dengan tradisinya saudara.
Tuhan tiba-tiba suruh dia tinggalkan semua, mulai lagi dari nol. Saudara, berjalan mengikuti Tuhan ke tempat yang Tuhan akan tunjukkan. Ada satu janji-janji yang luar biasa, ya kan? Janji Tuhan kepada Abraham. Dia katakan begini, Tuhan berkata, aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar. Ya, ini memang ya ini panggilan Tuhan, memang sudah jadi kenyataan. Saudaraku, dia menjadi bangsa yang besar. Jadi anak-anak Abraham, kita tahu bahwa garisnya. Terus di sini katakan lagi, ya kan? Dan memberkati engkau serta membuat namamu masyhur. Waduh, udah ribuan tahun nama Abraham masih dikenal oleh banyak orang. Di sini kan, dan engkau akan menjadi berkat. Lalu di dalam ayat yang ketiga, ini ayat yang luar biasa, saudara, yang terakhir, olehmu Abraham, semua kaum di muka bumi ini akan mendapat apa? Berkat. Saudara, kalau kita lihat ya, berkat apa? Banyak orang berkata ini kaya, ini pasti nih. Iya pasti bisa. Tapi ada yang lebih daripada kekayaan yang Tuhan siapkan, yang Tuhan maksudkan di ayat yang ketiga ini, saudaraku. Yaitu siapa? Yesus. Ini berkat. Olehmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Maksud daripada Allah adalah lewat jalur Abraham ini, saudaraku, akan lahir, ya kan saudara, akan lahir namanya Yesus Kristus. Rencana Tuhan digenapi lewat keturunan daripada Abraham. Coba kita buka Alkitab kita dari Galatia 3 ayat 13 sampai 14. Mari kita baca sama-sama, saudara. 1, 2, 3. Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk karena kita. Sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang tergantung pada kayu salib. Yesus Kristus membuat ini supaya di dalam dia berkat Abraham. Nah, disebut berkat Abraham sampai kepada bangsa-bangsa lain. Sehingga oleh iman kita menerima roh yang telah dijanjikan itu. Katakan amin, saudara. Nah, di sini katakan apa, saudara? Ya kan? Yesus buat ini supaya berkat Abraham. Berkat Abraham itu berkat yang dijanjikan Tuhan kepada Abraham. Bahwa lewat Abraham bangsa-bangsa, saudara, semua kaum di muka bumi ini mendapat berkat. Kapan itu terjadi, saudara? Ketika Roh Kudus dicurahkan di hari Pentakosta. Kita melihat, saudaraku, Petrus berkhotbah, 3.000 orang dari berbagai-bagai bangsa, kaum dan bahasa hadir di sana. Mereka bertobat, menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat secara pribadi. Ini berkat, saudaraku. Nah, saya percaya juga, saudara, lewat renungan hari ini saya ingin ajak saudara untuk melihat akan hidup kita. Merenungkan kembali panggilan Tuhan dalam hidup kita. Perhatikan begini, ya, Tuhan ingin memberkati saudara. Tuhan ingin memberkati saudara supaya saudara menjadi berkat bagi orang lain. Katakan amin. Nah, berkat terbesar yang Tuhan berikan kepada kita itu apa? Keselamatan jiwa dan hidup yang kekal, itu berkat besar. Dia sudah memberkati kita dengan apa? Keselamatan jiwa dan hidup yang kekal. Dan Tuhan mau sekarang, saudaraku, kita jadi berkat. Jadi berkat apa? Supaya setiap orang mendapat berkat yang terbesar ini. Yaitu apa? Keselamatan jiwa dan hidup yang kekal. Katakan amin, saudara. Ini bicara tentang apa? Hidup yang berbuah. Hidup yang melayani. Saudaraku, ketika saudara mau menjadi berkat besar bagi orang lain. Di dalam Kejadian pasal 12, Abraham, ya, kalau kamu mau menjadi berkat, Tuhan bilang begini, orang yang mengutuki engkau, aku akan kutuk dia. Ini bicara tentang apa? Ini bicara tentang apa? Perlindungan. Tuhan mau bilang kata begini, Tuhan akan melindungi kamu dan menyelesaikan segala kebutuhanmu, masalahmu, dan kesulitan hidupmu. Kalau kamu mau menjadi berkat, katakan amin. Ini janji Tuhan. Terus dia katakan apa? Orang yang memberkati, aku akan memberkati orang yang memberkati kamu. Artinya apa, saudara? Tuhan akan memberkati orang-orang yang akan memberkati saudara. Katakan amin. Senang sekali. Setiap orang yang memberkati saudara, yang berbuat baik kepada saudara, ya kan?
mereka akan diberkati oleh Tuhan. Jika saudara dan saya, kita mau apa? Menjadi berkat. Melayani Tuhan, berbuah banyak. Nah, sekarang pertanyaannya begini. Siapakah di antara saudara yang mau dalam hidupnya? Aku mau jadi berkat. Setiap hari aku ingin memberkati banyak orang. Baik itu secara rohani kah? Baik itu secara jasmani kah? Ya kan? Baik itu secara hubungan sosial. Baik itu secara keuangan. Aku mau menjadi berkat. Pakai aku. Supaya ya kan orang-orang bisa mengucap syukur. Ya kan? Mengucap syukur pada Tuhan lewat perbuatan atau pelayanan, perbuatan baikku. Nah, saudara, kalau saudara mau hidup dalam berkat, saudaraku, ya kan ada 3 syarat yang kita bisa pelajari, kita renungkan, dan kita lakukan dalam hidup kita. Kalau saudara mau hidup dalam berkat, katakan amin saudara. Saya mau hidup dalam berkat. Saudara mau hidup dalam berkat, saudara mau diberkati oleh Tuhan. Saya mau diberkati oleh Tuhan supaya saya bisa memberkati banyak orang. Katakan amin. Ini prinsip saudaraku. Dan kita nggak nunggu besar dulu, nggak menunggu banyak dulu. Tapi apa yang ada sekarang kita mau mulai. Nah sekarang bagaimana caranya? Saudara saya diberkati Tuhan untuk bisa menjadi berkat buat orang lain. Nah Mazmur 133 ini menjelaskan kepada kita. Saudaraku. Ini Mazmur 133 ya kan kita akan baca sama-sama. Ini Mazmur Daud. Ya, kita baca 1, 2, 3. Sungguh alangkah baiknya dan indahnya apabila saudara-saudara diam bersama dengan rukun. Pertama, seperti minyak yang baik di atas kepala meleleh ke janggut, yang meleleh ke janggut Harun dan ke leher jubahnya. Seperti embun gunung Hermon yang turun ke atas gunung-gunung Sion. Sebab kesanalah Tuhan memerintahkan berkat kehidupan untuk selama-lamanya. Dari 3 ayat ini saudara, ya kan? Ada 3 saudara perintah yang Tuhan ingin saudara dan saya lakukan dan menjadi gaya hidup kita. Kalau kita mau hidup, ya kan? Diberkati oleh Tuhan dan menjadi berkat buat banyak orang. Yang pertama saudara adalah apa? Kita harus berusaha. Berusaha keras dan berdoa terus. Usahakan doa. Doakan. Berdoa terus dan usahakan. Supaya kita bisa hidup bersama dengan apa? Rukun. Satu dengan yang lainnya. Katakan amin saudara. Mazmur 133 1 ya kan? Dan 3. Saudara. Saya ingin ini kenapa kok penting hidup rukun? Ya kan? Rukun. Nyatu. Ya unity. Satu hati. Saudaraku, satu hati, ya, satu kata. Saya kasih contoh lagi tentang seorang yang bernama Yakub, saudara. Yakub daripada ini anak Ishak, ya, cucu daripada Abraham. Seorang yang menerima berkat dan kehidupan daripada Allah. Coba saudara pikirkan dan renungkan begini, ya. Yakub ini cucu Abraham. Nah, namanya seperti juga kakeknya. Kakeknya namanya Abram diganti oleh Tuhan menjadi apa? Abraham, ya, neneknya namanya Sarah, ya kan, diganti dengan Sarah, ya kan, saudaraku. Nah, Yakub, saudara, namanya diganti Tuhan menjadi apa? Israel. Perhatikan sini, ya kan, satu-satunya orang yang namanya dipakai oleh Tuhan untuk menjadi nama satu bangsa, nama satu negara, cuma dia. Yaitu siapa? Israel. Israel nama lamanya Yakub. Saudara itu yang pertama. Ini keren banget gak orang ini? Keren dong. Kalau nama kita dipakai nama jalan aja udah hebat. Nama Soekarno-Hatta dipakai untuk bandara. Nama jalan udah keren. Ini jadi bangsa. Saudara, udah ribuan tahun dan sampai hari ini bangsa namanya bangsa Israel. Negara Israel masih ada. Saudara, yang kedua, dia dapat berkat ini, benar-benar berkat dan kehidupan untuk selamanya. Yang kedua, saudara lihat ini. Di masa tuanya, saudara, di masa kelaparan besar terjadi seluruh dunia. Yakub tuh datang dari tanah Kanaan, dia ke istana Mesir, ke Firaun. Ya kan, atas undangan daripada Firaun. Karena tangan kanan Firaun adalah anak daripada Yakub. Namanya siapa?
Yusuf. Saudara tahu apa yang dibuat oleh Yakub? Yakub melepaskan berkat kepada Firaun sampai 2 kali kalau saudara baca di dalam Alkitab. Artinya apa di sini? Saudaraku, kita tahu Firaun ini orang sangat berkuasa pada waktu itu. Sangat kaya. Tapi saudaraku, Firaun yang sangat berkuasa dan sangat kaya. Saudaraku, dia diberkati oleh siapa? Oleh Yakub. Saudaraku, artinya apa di sini? Israel atau Yakub jauh lebih besar dari Firaun. Saudara sini. Ibrani pasal 7 ayat 7 kata apa? Memang tidak dapat disangkal bahwa yang lebih rendah diberkati oleh orang yang lebih tinggi. Katakan amin. Ketika saudara memberkati seseorang, satu keluarga. Dengar baik saudara, kedudukan saudara di mata Tuhan lebih tinggi. Kalau hidup saudara terus mau menjadi berkat, saudara, itu selalu terus naik di atas saudara. Selalu berpikir apa yang bisa aku lepaskan dari hidupku. Lepaskan berkat lewat doa, lewat kata-kata yang baik, lewat pikiran yang baik. Itu juga saudara sudah jadi berkat. Saudara bisa lepaskan uang saudara. Saudara bisa pakai tenaga saudara untuk kebaikan orang lain. Dengar baik saudara, saudara sedang melepaskan berkat. Dan kedudukan saudara di mata Tuhan itu lebih tinggi. Ya, Ibrani 7 ayat 7. Ini Yakub. Saya mau jelaskan saudaraku, ya kan? Dan kita lihat lagi, Yakub punya 12 orang anak laki-laki. Ya kan? 12 anak laki-lakinya itu jadi semuanya sukses. Disebut sebagai apa? 12 suku Israel. Sukses di mata Tuhan ya. Saudaraku. 12 suku Israel. Dan selalu disebut dari Kejadian sampai kapan? Sampai Wahyu. Itu dicatat terus. Nama daripada Yakub dan keturunannya. Saudara, salah satu daripada anaknya yang namanya Yehuda. Dari suku Yehuda, saudara masuk silsilah, lahir siapa? Juru selamat, Yesus. Disinilah artinya Abraham, saudaraku. Nah, sekarang kita melihat bagaimana Yakub bisa menjadi orang yang sangat diberkati. Kata diberkati itu, saudara jangan persempit dengan kekayaan. Ya kan saudara, harus perluas seperti yang kita sudah bahas tentang Yakub ini, tentang Israel ini. Tentang Israel. Saudara lihat Israel. Ayah daripada Israel atau Yakub itu Ishak. Saudara, kita tahu bahwa Ishak ayahnya tuh lebih mengasihi Esau, kakaknya. Ya kan, saudara kembarnya yang lahir duluan daripada dirinya. Saudara, kalau misalnya orang tua tuh pilih kasih. Ya kan? Orang tua kita lebih mengasihi saudara kita ketimbang kita. Kita tuh kayaknya disingkirkan, dipinggirkan. Saudara Kristus, pasti yang ada di sini adalah perasaan marah. Perasaan benci. Pahit. Pasti kita akan lawan orang tua itu. Biasanya ini normal. Pasti kita akan ngomel, kita nggak setuju. Kadang kita bisa bertengkar dengan orang tua kita. Karena kita diperlakukan, ya kan, dibedakan, saudaraku, dari saudara kita. Tapi kita lihat yang namanya Israel ini, saudaraku, atau Yakub. Sekalipun ayahnya, ya kan, lebih mengasihi Esau, saudaranya saudara. Tetapi Israel atau Yakub tidak terpancing dengan perasaan marah. Saudaraku, dengan perasaan benci, dengan kepahitan. Saudara, dia tidak marah sama ayahnya. Ya kan? Kenapa saudara? Karena Yakub atau Israel mengerti pentingnya hidup bersama dengan rukun dan damai. Dengan siapa? Ayahnya dan juga saudaranya. Dia ngerti harus hidup damai. Karena dia tahu dia ingin diberkati. Kalau saya mau diberkati, saya nggak mau pusing bagaimana orang memperlakukan saya. Tetapi saya akan jaga hati saya, ya kan, dengan segala kewaspadaan. Supaya dari hati saya bisa terpancar berkat dan kehidupan. Yang ngerti kata amin, saudara? Ini yang dimengerti oleh Yakub. Dan akhirnya keturunan Yakub
keturunan Israel namanya Salomo, tulis di dalam Amsal 4 ayat 23. Saudaraku, karena kita sudah belajar kemarin bahwa iblis memiliki pijakan, saudaraku, ya kan, mendapat kesempatan, ya kan, mengubah godaan menjadi dosa ketika hati kita dipenuhi dengan perasaan-perasaan apa? Negatif. Perasaan-perasaan negatif seperti kemarahan, kebencian, kepahitan, pertikaian, fitnah, kesombongan dan lain sebagainya. Itulah jalan masuk buat setan. Ketika iblis hadir, saudara, di tengah-tengah hati dan hidup seseorang, berkat Tuhan tidak akan pernah bisa mengalir dalam hidupnya. Tidak ada blessing. Sepinter apapun dia, sehebat apapun dia, mungkin orang bisa melihat dia orang baik, suka menolong, tapi kalau hatinya tidak dijaga dengan penuh kewaspadaan, saudara, tidak ada blessing yang keluar, tidak ada kehidupan yang keluar. Katakan amin, saudaraku. Nah, Yakub ngerti. Gimana kok Yakub bisa ngerti hal ini? Saya percaya ibunya yang bernama Ribkah punya peran penting mengajar Yakub untuk tetap mengasihi orang tuanya, menghormati orang tuanya Ishak, supaya dia bisa hidup dalam berkat. Katakan amin. Saudaraku, ya kan? Saudara bisa bayangkan kalau Yakub menyimpan yang namanya kemarahan, kepahitan, pertikaian dengan ayahnya. Saya yakin Yakub, nama Yakub tidak akan pernah ada. Tidak akan pernah tercatat, saudara. Tidak akan pernah bisa menerima berkat Tuhan melalui Ishak ayahnya. Ibu bapak saudara yang khusus, hari ini renungannya adalah gini. Kalau kita mau diberkati, ya kan, kita nggak bisa tuntut orang untuk jaga perasaan kita. Tapi kita harus tuntut diri kita, ya kan, agar kita bisa bertanggung jawab menjaga hati kita, menjaga perasaan kita. Katakan amin. Pikiran, kita bisa terserang oleh pikiran-pikiran yang kotor, yang jahat, yang ngaco-ngaco. Tapi waktu dapat serangan seperti itu dari setan, kita bisa tolak itu dalam nama Yesus. Kita bisa berdoa, Tuhan tolong sucikan dan kuduskan pikiranku lagi. Tuhan kau tolong bantu aku Tuhan. Supaya pikiran ini ya kan tidak turun menjadi ke satu perasaan. Tidak ganggu perasaan saya. Katakan amin saudaraku. Karena pikiran itu bisa timbul dari apa yang kita lihat, apa yang kita dengar. Saudara Yesus, itu terjadi. Kita dengar omongan orang ngomong apa sama kita. Kita bisa berpikir. Bisa berpikir, kok orang ini jahat sekali sama saya. Lalu hati kita apa? Hati kita jadi benci di sini. Ya kan saudara, orang kita bisa dengar, ini jahat kita pikir. Tapi kita pada waktu kepikiran, jangan sampai kita pikirkan ulang, kita renungkan, kita ucapkan lagi. Tapi mari kita bawa di dalam doa, Tuhan tolong aku Tuhan, mampukan aku. Ya kan, supaya aku bisa menjaga hatiku. Aku tidak mau kehilangan sukacita. Aku tidak mau kehilangan damai sejahtera. Aku mau tetap rukun dengan dia. Aku mau tetap bisa rukun, damai dengan dia. Karena aku ngerti Tuhan. Ya kan, dia adalah wakil otoritas. Tempat di mana Tuhan mengalirkan berkat lewat orang ini. Aku tidak mau kehilangan, ya kan, yang namanya rasa damai sejahtera, kerukunan ini, kedamaian ini dalam hati saya. Saya bisa ngerti, katakan amin. Ini penting, saudara. Karena dia tahu, Yakub tahu, Yakub inilah, Ishak inilah yang akan dipakai Tuhan untuk melepaskan berkat dalam hidup dia. Saudaraku, bayangkan banyak anak-anak, ya kan, ketika mereka lihat orang tuanya begini, begitu, langsung dia kayaknya gimana? Saudara lihat, nggak ada blessing loh. Tidak ada blessing. Bukan orang tua kita, bukan tentang orang tua, tetapi tentang bagaimana sikap kita. Katakan amin. Kita sebagai orang tua, sebagai pemimpin, sebagai suami, ini orang-orang yang dipakai Tuhan untuk mengalirkan berkat. Kita harus memiliki kasih seperti Kristus mengasihi kita. Pasang badan. Saudara, katakan amin saudara. Pasang badan. Bertanggung jawab maksud saya. Yang kedua saudaraku, ya kan? Kira-kira dari Mazmur 133, ya kan? Untuk kita bisa menerima berkat dari Tuhan. Yang pertama, saudara dan saya harus bisa hidup rukun. Ya kan? Pertama dengan sesama,
khususnya dengan orang-orang yang dipakai Tuhan untuk melepaskan berkat kepada kita. Itu paling penting. Ketika kita bilang, udah aku gak benci sekali sama dia, selesai. Saudara bisa mengerti di sini, katakan amin. Yang kedua, ya kan, saudara harus berusaha hidup bersama dengan saling percaya dan saling menghormati. Saling percaya dan saling menghormati. Mazmur 133 ayat 2 katakan, seperti minyak yang baik di atas kepala meleleh ke janggut, yang meleleh ke janggut Harun dan ke leher jubahnya. Ini bicara tentang apa saudara? Ini bicara tentang aliran berkat. Minyak yang baik itu lambang daripada Roh Kudus yang membawa segala berkat Tuhan dan kehidupan Tuhan dalam kehidupan kita. Katakan amin. Minyak yang baik. Dikatakan minyak yang baik itu meleleh dari kepala Harun, ya, kepala Harun itu seorang imam, wakil otoritas Tuhan. Saudara, dari kepala. Jadi mau jelaskan ayat ini saudara, bahwa berkat Tuhan itu, ya, berkat itu berasal dari Tuhan, dialirkan lewat kepala atau wakil otoritas Tuhan, yaitu seseorang yang ditugaskan Tuhan untuk mengalirkan berkat ke atas hidup kita. Yang mengerti dan percaya katakan amin saudara. Nah, di sini makanya pentingnya saudara dan saya, kita harus memiliki rasa hormat dan percaya. Rasa hormat dan percaya, ya, kepada wakil otoritas Tuhan. Seseorang dipakai Tuhan untuk mengalirkan berkat Tuhan ke atas hidup kita. Seperti siapa? Orang tua kita. Harus kita bisa hormati dia. Dan kita harus percaya dia. Katakan amin saya. Harus bisa hormat. Sekalipun ya, orang tua kita mungkin tidak sempurna. Banyak kegagalan. Hati-hati jangan sampai kita nggak tahu diri. Melewati batas dan ngomong. Tetap hormat. Batasnya apa? Aku anak, dia orang tua. Aku harus punya sikap hormat sama dia. Katakan amin saudara. Kalau saudara mau diberkati, karena dia yang lepaskan blessing ke kita. Yang kedua, siapa wakil otoritas itu saudaraku? Yang kedua adalah kita bisa sebut, ya kan, orang-orang guru. Guru-guru. Guru yang mengajar anak-anak kita. Kepala sekolah yang mengajar anak-anak kita. Dosen-dosen yang mengajar anak-anak kita. Saudara harus hormati mereka. Sekarang tuh orang tua murid, enggak. Sulit untuk bisa hormat sama guru. Sulit hormat sama kepala sekolah. Ngerasa dia sudah bayar. Ini tidak bisa. Saudara, biarlah blessing anak kita. Anak kita tuh bukan cuma sekedar diajar baca, nulis, matematika oleh guru. Tapi kita butuh blessing dari mereka. Supaya lewat kecerdasan ini kan bawa dampak yang baik. Katakan kita juga harus berdoa. Ya kan buat wakil otoritas ini. Ya orang tua kita doakan. Guru-guru kita harus doakan saudara. Kalau kita sering mendoakan mereka. Rasa hormat kita. Rasa kagum kita bisa ada kepada mereka. Katakan amin saudara. Siapa lagi wakil otoritas? Itu adalah para gembala jemaat saudara. Gembala-gembala saudara. Para hamba-hamba Tuhan yang dipakai Tuhan untuk memberkati saudara. Memberkati dalam doa mereka. Nasihat rohani mereka. Firman Tuhan dan lain sebagainya. Mereka yang dipakai Tuhan untuk menasihat. Tuhan mau pakai untuk mengubah hidup kita. Memberkati kita. Saudara harus bisa hormati mereka. Cara kita menghormati itu hanya bisa timbul ketika saudara banyak bersyukur atas mereka. Saudara berdoa untuk mereka. Berbicara yang baik tentang mereka. Yang mengerti katakan amin. Saudara juga wakil otoritas yang harus kita hormati. Itu siapa lagi saudara? Pemerintah. Pemerintah itu ya presiden, ya menteri, ya gubernur, ya polisi, ya tentara. Saudara, mereka yang berjaga. Yang saudara membuat peraturan yang melindungi kita. Saudaraku, ini belajar. Sekarang tuh rasa hormat sudah tidak ada. Baik di keluarga antara orang tua, yang dengan anak dengan orang tua, istri dengan suami, yang ini kan saudaraku, ya kan? Jadi murid, orang tua murid dengan guru, saudara, masyarakat, rakyat dengan pemerintah sudah tidak. Ketika Tuhan ingin melepaskan berkatnya, ketika ada rasa hormat dan percaya, maka berkat Tuhan kuasa Tuhan akan bekerja dalam hidup kita.
Yang percaya katakan amin. Kita sudah sering dengar satu contoh tentang siapa? Yesus dan orang Nazaret. Yesus ada asalnya, kampungnya Nazaret. Saudaraku. Nah, orang-orang Nazaret kehilangan kesempatan untuk menerima berkat, kehidupan, mujizat, kesembuhan, berkat yang seutuhnya. Kenapa? Karena mereka, saudara, tidak memiliki rasa hormat kepada Yesus. Dan tidak percaya kepada Yesus, saudaraku. Apa sih halangan kita kok susah sekali menghormati dan percaya sama orang? Keangkuhan, kesombongan. Ketika kesombongan menyelinap pelan-pelan dalam hati kita dan pikiran kita, sulit buat kita hormati orang. Yang ada kita mau rendahkan orang. Supaya kita lebih tinggi. Saudara Yesus, kita lihat di sini ya tentang orang Nazaret. Matius 13 ayat 55 sampai 58. Kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Bukankah dia? Bukankah Yesus ini anak tukang kayu? Ini perkataan orang Nazaret ya. Bukankah ibunya bernama Maria? Dan saudara-saudaranya Yakobus, Yusuf, Simon, dan Yudas. Dan bukankah saudara-saudaranya perempuan semuanya ada bersama kita? Jadi artinya orang Nazaret, oh rupanya kenal baik. Tahu banyak tentang Yesus. Oh saya kenal, saya tahulah dia, siapa dia. Jadi dari mana diperolehnya semua itu? Dia mau lihat hikmatnya. Kok bisa pintar? Hikmatnya begitu dalam tentang firman. Bagaimana bisa menyembuhkan, mengusir setan. Di Nazaret, saudaraku. Mereka boleh. Dari mana itu? Dia cuma bukannya kagum ya. Seperti kayak sinis. Perkataan sinis. 57. Apa respon mereka terhadap Yesus? Lalu mereka kecewa dan menolak dia. Maka Yesus berkata kepada mereka. Perhatikan kata-kata Yesus. Baca yang keras. 1, 2, 3. Seorang nabi dihormati di mana-mana. Kecuali di tempat asalnya sendiri. Dan rupanya saudara. Orang Nazaret tidak mendapatkan yang namanya aliran berkat lewat diri Yesus. Dalam hidup Yesus. Karena mereka tidak punya rasa hormat. Dia berkata apa? Seorang nabi. Dia cuma lihat. Ya kan? Ini mah orang Nazaret. Aku tahu kecilannya. Aku tahu mamanya. Aku tahu pekerjaannya apa. Dia tukang kayu. Aku tahu sebenarnya. Dia nggak, orang Nazaret tidak melihat Yesus sebagai siapa? Seorang nabi. Katakan amin. Kalau kita sudah melihat seseorang. Ya dengan karunia Tuhan yang hebat. Saudaraku, kalau kita udah ngecilin dia. Di mata kita. Kita kecil ya, kecil nggak ada apa-apa. Bukan siapa-siapa dia. Kita nggak akan dapat apa-apa. Nggak dapat berkatnya. Saudara mungkin punya pendeta dipakai Tuhan cara luar biasa. Tapi kalau saudara sering ngecilin dia, jelekin dia, saudara akan dapat berkat apapun. Tuhan nggak akan bisa memberkati saudara lewat dia. Orang-orang yang saudara kecil-kecilkan itu. Yang kalau saudara hina, saudara sudah ini contoh. Dia akan pernah bisa. Makanya bagaimana seorang perempuan Samaria. Dia bisa menerima berkat yang luar biasa. Seorang yang tidak bisa dipercaya lagi omongannya. Menjadi seorang saksi di mana perkataannya didengarkan dan dipercaya oleh satu kota. Oleh kotanya, oleh kota Samaria. Dia berkata gini, kalau kamu tahu karunia Allah yang ada padamu. Kamu gak akan pernah ngomong seperti itu. Tuhan mau ngomong gini, kamu harus tahu, aku ini berkat, aku ini karunia Allah, aku ini ada pemberian Allah untuk hidup kamu. Aku ini berkat Allah untuk hidup kamu. Kalau kau bisa hormati aku, kau bisa lihat aku ini sebagai karunia Allah, kamu dapat. Ya, caranya gimana? Dengarkan omongan aku. Kamu gak usah lagi nyembah ke gunung ini, ke gunung itu. Kamu nyembah kepada Allah. Dengan roh dan kebenaran. Kamu nyembah. Sembah Allah dalam roh dan kebenaran. Dia menghormati Tuhan. Yesus dengan cara apa? Mendengarkan dan melakukan.
Bukan sekedar begini. Enggak, dia lakukan. Dia nyembah, Tuhan ubah hidupnya. Tuhan hapus masa lalunya. Jadi ciptaan baru. Ketika dia berbicara, ada kuasa Allah bekerja. Jamah hati orang Samaria. Satu kota Samaria menjadi percaya kepada Yesus. Lalu Yesus masuk ke kota Samaria. Mereka dengar lagi perkataan Yesus. Makin mantap percayanya. Saya bisa ngerti sini, katakan amin. Kenapa? Rasa hormat. Samuel. Enggak ujuk-ujuk dia. Jadi seorang raja, imam, nabi. 3 jabatan jadi satu di dalam diri Samuel. Ya kita bilang hakim dia. Hakim kan raja. Tapi dia nabi juga. Tapi dia imam juga. Saudaraku. Biasanya zaman itu kalau imam ya imam, raja ya raja. Apa yang menyebabkan dan yang bisa nurunin Samuel itu bukan Saul. Tapi siapa? Daud. Ya kan saudara, Samuel ini hamba Tuhan yang luar biasa. Dia diberi saudara satu pelayanan yang dahsyat. Apa saudara? Setiap perkataan dia itu gak ada yang gugur katanya. Apa yang dikatakan itu jadi. Wah keren banget. Tidak ada yang gugur perkataannya. Selama hidup Samuel, saudara, itu seperti kada, ya kan, orang-orang Filistin tidak masuk ke wilayah daripada Israel. Wah, ini hebat orang ini, saudara. Dan dia dipercaya Tuhan untuk mengurapi raja Israel yang pertama. Dan yang kedua, dia mengurapi Daud, saudara, raja Israel yang terbesar. Bahkan orang-orang Israel berkata, kamu jangan tidak berdoa sama aku. Buat kami. Doa terus buat kami. Dia bilang kalau aku gak doa buat kamu. Aku berdosa loh. Jadi benar-benar orang Israel percaya. Kalau Samuel berdoa. Doanya didengar Tuhan. Ini apa yang membuat dia dahsyat? Karena Samuel kecil. Waktu dia kecil. Diajar oleh mamanya. Kehormati Imam Eli dan keluarganya. Hormati Imam Eli dan keluarganya. Ya, kamu tinggal di rumah Imam Eli dan keluarganya, tunjukin rasa hormat. Jaga kata-katamu. Dia bisa hormati Imam Eli dan keluarganya. Sekalipun dia kenal dekat Imam Eli dan keluarganya dan tahu banyak kelemahannya. Dia tetap punya rasa hormat. Buktinya apa? Ketika saudara, dia dengar ada Tuhan, Samuel. Dia datang ke Imam Eli. Bapak panggil aku. Udah, aku gak panggil kamu. Balik lagi tidur lah, kata Samuel. Ya kan, kata Imam Eli. Samuel. Datang lagi. Bapak panggil aku. Enggak, gak panggil kamu. Langsung Imam Eli tahu. Ini suara Tuhan. Suara yang pernah Imam Eli dengar dan sudah lama dia tidak dengar lagi. Langsung dia ngomong sama Samuel. Samuel, kalau kau dengar lagi suara itu, kau jawab, ya Tuhan, aku mendengar. Katakan. Saudara, diajarin cara respon daripada ini suara Tuhan. Saudara, lalu ngomong, datang, Samuel, ya Tuhan. Ini aku berbicara. Tuhan bicara. Bicara banyak. Tentang siapa? Tentang Imam Eli. Tentang yang ke depan. Tentang rencana Tuhan. Tuhan mau gini-gini. Tapi tetap dengan rasa hormat. Lalu akhirnya Imam Eli tanya. Tuhan ngomong apa? Ngomonglah. Karena ada rasa hormat yang begitu dalam. Begitu besar sama Imam Eli. Dia gak mau ngomong. Kenapa? Karena yang dia dengar dari Tuhan. Itu gak enak. Imam anaknya akan mati. Ya kan saudara, tabut Allah akan diambil. Imam Eli akan mati. Dia gak mau ngomong gitu. Ngomong gak apa-apa. Ngomong kata Imam Eli. Kenapa dia gak mau? Rasa hormat. Akhirnya dia cerita. Lalu Imam Eli di akhir hidupnya. Saya rasa itu kata-kata pertobatan dia. Biarlah dia lakukan apa yang baik menurut dia. Aku siap konsekuensi itu. Aku gak marah. Aku gak apa-apa. Ya. Situ saudara. Jadi penting loh rasa hormat ini.
Katakan amin. Lewat Samuel, Imam Eli bertobat, saudaraku. Katakan amin. Saya yakin orang bilang, wah dia gini masuk neraka. Kita jangan ngomongin neraka pan ini. Saya tuh ngeri, saudara. Banyak sekarang hamba Tuhan sudah langsung si A masuk neraka, si B masuk neraka. Aduh, saya bilang saya sebagai hamba Tuhan, kita janganlah dulu kayak seperti itu. Kita lihat, pelajari, minta Roh Kudus. Katakan amin. Yang kedua, saudara mau diberkati. Miliki rasa hormat. Katakan amin, saudara. Ya, berusaha untuk hidup dengan saling menghormati dan saling percaya. Ya kan? Khususnya kepada orang-orang yang sedang Tuhan pakai untuk memberkati saudara. Amin. Ya itu. Yang ketiga, yang terakhir. Yaitu apa? Kita harus berusaha untuk hidup bersama dengan saling apa? Rendah hati. Saudara, kita harus hidup bersama dengan rendah hati. Di dalam Mazmur 133 ayat 3 itu dijelaskan tentang seperti embun gunung Hermon yang turun ke atas gunung-gunung Sion. Sebab kesanalah Tuhan memerintahkan berkat kehidupan untuk selama-lamanya. Ya, turun. Saudara, ya. Air itu mengalir ke tanah yang lebih rendah. Saudaraku, hari ini ya kan, kemarin, hari ini Palembang banjir. Kemarin ya saudara 2 hari yang lalu juga Jakarta banjir, di mana-mana banjir. Tempat banjir pasti tempat yang apa? Paling rendah. Dan saya bersyukur di Palembang saya tinggal di tanah yang paling tinggi. Jadi enggak banjir, saudaraku. Saya ingin bicara satu hal, saudara. Semakin kita rendah hati, semakin besar aliran berkat yang akan mengalir ke dalam hidup kita. Katakan amin, saudara. Semakin rendah hati kita, ya kan? Semakin besar aliran berkat dan kehidupan yang mengalir dalam hidup kita. Nah, di dalam Filipi pasal 2, saudara, Rasul Paulus itu menjelaskan tentang prinsip-prinsip kehidupan yang rendah hati. Yang bagaimana, apa sih bentuk kerendahan hati. Ya kan, dia gambar tentang Yesus, saudaraku. Ya kan Yesus, dia ngosongkan diri dan lain sebagainya. Lalu hasilnya adalah Allah sangat meninggikan Yesus dan memberikan kepada Yesus nama di atas segala nama. Saudaraku, dia mulai dengan satu tulisannya di dalam Filipi pasal 2 ayat 2. Mari kita akan baca sama-sama, saudara. 1, 2, 3. Karena itu, baca keras, sempurnakanlah sukacitaku dengan ini. Hendaklah kamu sehati sepikir, dalam satu kasih, satu jiwa, satu tujuan, dengan tidak mencari kepentingan sendiri atau puji-pujian yang sia-sia. Sebaliknya, hendaklah dengan rendah hati yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya. Dan janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingan sendiri, tetapi kepentingan orang lain juga. Saudara, saya baca ulang ayat ini. Dan saya melihat begini, saudaraku. Ya, saya melihat begini. Ada kalanya Tuhan memakai seseorang, ya, untuk apa, saudara? Untuk melakukan kehendak Tuhan, menyelesaikan kehendak Tuhan bagi hidup orang ini, orang lain. Saudara, jadi istilah gini, kita yang kerja, nanti orang lain yang diberkati, orang itu yang dimuliakan, orang itu yang dapat hasilnya. Orang itu yang akan dapat nama. Dan biasanya orang-orang yang seperti ini adalah orang-orang, saudara, yang pasti sudah menang atas apa? Kesombongan. Egonya dia sendiri. Siapa salah satunya, saudara? Yohanes Pembaptis. Di dalam Lukas 7 ayat 28, ya, Yesus tadi berkata, dia sedang menunjukkan, ya kan, bahwa ini orang-orang hebat. Saudara, kita baca sama-sama. Di antara mereka yang dilahirkan oleh perempuan, tidak ada seorang pun yang lebih besar daripada Yohanes Pembaptis. Dan ada orang ngomong begini,
Ini Yesus lagi sedang apa? Memuji. Pujiannya tinggi banget kepada Yohanes Pembaptis. Tetapi kalau kita lihat lagi di Filipi pasal 2. Tidak ada nama lain. Ya kan? Yang lebih besar. Selain nama Yesus. Tapi Yesus berkata, tidak ada satupun manusia yang lebih besar daripada siapa? Yohanes Pembaptis. Artinya apa? Orang tuh bisa muji. Ada banyak orang ya. Saya tuh orangnya gak pernah bisa ya muji-muji sama orang ya. Nanti sangkanya yang jilat lagi. Kadang-kadang saya mau dengar dulu nadanya, volumenya, dan motifnya. Karena gini, orang tuh bisa memuji orang lain dengan tulus. Kalau orang ini memiliki kerendahan hati. Hanya orang yang rendah hati yang bisa memuji orang lain. Setuju gak saudaraku? Ini Yesus. Yesus bisa memuji Yohanes. Ini orang besar. Kenapa dia puji Yohanes orang besar? Ya saudara bisa muji. Yesus rendah hati. Katakan amin. Dan Yohanes kok bisa dipuji jadi orang besar? Karena Yohanes adalah orang yang apa? Rendah hati. Kita lihat apa bukti Yohanes rendah hati. Dia lihat dari kata-katanya. Kita bisa lihat orang ini sombong atau rendah hati dari perkataan dia. Katakan ya saudara, perkataan dan keputusan-keputusan hidup dia. Coba kita lihat kata-kata Yohanes Pembaptis yang pertama. Yohanes 3 ayat 27, kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Tidak ada seorang pun yang dapat mengambil sesuatu dari dirinya kalau tidak dikaruniakan kepadanya dari surga. Saudara sudah tahu ya, ayat ini latar belakangnya apa? Latar belakangnya adalah murid-murid Yohanes yang cukup banyak pada waktu itu melapor kepada Yohanes, pemimpinnya dia. Ya kan? Bahwa anggota gereja kita, para pengikut kamu Yohanes Pembaptis, pengikut kita, sudah banyak yang pergi ikut Yesus yang kau baptis. Lalu jawaban dia apa saudara? Dia nggak marah. Dia bilang, ya kan? Di sini Yohanes itu mau mengakui bahwa sumber berkat itu siapa? Tuhan sumber berkatnya. Tuhan yang menentukan jatah-jatahnya. Ya kan, tiap orang ada waktunya. Tiap waktu ada orangnya. Saudara ngerti maksudnya? Pada masanya Yohanes orangnya yang dipakai. Tapi setelah datang Yesus, ya kan, itulah waktu untuk Yesus. Dia izinkan dia pergi. Saudara dikatakan amin. Waktu masa-masa saudara kita berusia mungkin kira-kira 3-4 tahun. Itulah masa di mana kita ada di taman kanak-kanak. Itulah anak-anak yang umur sekian. Tetapi setelah kita naik saudara berumur 6 sampai umur 12. Kita harus tinggalkan ini. Kita harus pindah ke satu sekolah. Namanya sekolah dasar. Nah di sini kita melihat kerendahan hati. Ya kan saudara, dia nggak ngangkangin. Dia tahu bahwa sumber berkat itu adalah Yohanes bisa mengakui Tuhan itulah sumber berkatnya. Katakan amin. Dia berkata bahwa tidak seorang pun dapat mengambil sesuatu dari dirinya kalau tidak dikaruniakan kepadanya dari surga. Yang artinya begini, kalau surga memberi buat dia, ya kan, itulah berkat buat dia. Kalau surga tidak memberi kepada dia, walaupun dia bisa usahakan untuk kumpulkan, pasti pada hilang semua. Yang kedua kita lihat di kerendahan hati dia dari kata-katanya. Yohanes 3 ayat 30 kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Ia harus makin besar, tetapi aku harus makin kecil. Ini kan perkataan di mana? Bicara tentang apa? Aku ini ya, aku rela dia makin besar. Memang kerja aku mempersiapkan buat dia. Yohanes rela dipakai Tuhan untuk menyiapkan jalan, untuk menyiapkan pelayanan bagi Tuhan Yesus. Itu sama seperti Yusuf ya, suaminya Maria. Ya, kalau Tuhan kehendaki besok saya bicara. Tuhan bisa pakai saudara, kita pakai kita. Saudara khusus. Ya kan?
kalau kita belajar makin rendah hati, banyak orang akan dipakai Tuhan dan diberkati Tuhan lewat kehidupan saudara. Ini yang jadi berkat. Saudaraku, ini hanya bisa kalau kita punya apa? Mau hidup rukun, mau punya rasa hormat sama manusia, sama orang, dan punya rendah hati. Katakan amin. Biarlah dia makin besar. Biarlah mereka makin besar. Aku makin kurang, tidak apa-apa. Kalau itu memang penugasan dari Tuhan. Katakan amin. Ya kan? Dan yang ketiga, Yohanes tidak pernah mengklaim dirinya menjadi Mesias. Orang berpikir dia ini Mesias. Dia berkata, saudaraku, aku telah berkata, aku bukan Mesias. Tetapi aku diutus untuk mendahului dia. Saudaraku, orang rendah hati adalah orang yang tahu diri dan tahu batas. Hari ini saudara, saya berdoa, biarlah berkat Tuhan turun atas setiap kita. Mari tundukkan kepala, kita akan berdoa. Bapakku, berdoa dalam nama Yesus. Biarlah Tuhan turunkan berkat-Mu buat setiap kami. Tuhan, kami mau Tuhan belajar untuk hidup rukun ya Tuhan. Rukun ya Tuhan. Biarlah ya Tuhan perkataan, renungan hati kami terhadap orang lain. Bukan renungan tentang kemarahan, kebencian, kepada pertikaian pada orang lain. Tapi Tuhan, biar renungan hati kami ada renungan tentang kasih. Ya Tuhan, rasa hormat dan saling mendahulukan kepentingan. Aku berdoa ya Bapa dalam nama Yesus sekali lagi. Tuhan, ubah setiap kami Tuhan. Pakai setiap kami semuanya. Kami saling menghormati, khususnya wakil otoritas, orang-orang yang ada di atas kami. Dan juga yang di bawah kami dan sesama kami. Beri kami kerendahan hati-Mu ya Tuhan. Berikan kami bisa mengutamakan satu dengan yang lain. Terima kasih banyak Bapa. Berkati setiap tangan-tangan ya Tuhan yang akan membawa persembahan hari ini. Biarlah Tuhan Kau kuduskan setiap kami. Balas 100 kali lipat. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Kita makan perjamuan kudus saudara. Yesus telah dibesar di dalamku, di dalamku. Yesus terlebih besar. Yesus terlebih besar di dalamku. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah kuterima dari Tuhan, yaitu buat Tuhan Yesus pada malam waktu diserahkan mengambil roti, angkat roti. Dan sudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Saudaraku, bukankah roti tangan kita ada persoalan kita dengan tubuh Kristus? Mari kita makan dalam nama. Angkat cawan. Demikian juga yang mengambil cawan sudah makan berkata, cawan ini perjanjian baru. Yang dimeteraikan darahku, perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Saudaraku, bukankah cawan perjanjian ini atasnya kita ucapkan syukur. Ada persoalan kita dengan darah Kristus. Mari kita minum dalam nama. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus, beri syukur hanya bagimu ya Allahku, ya Tuhanku. Terima kasih Yesus, terima kasih Yesus, beri syukur hanya bagimu
tangan kita. Kekasih Kristus, terimalah berkat yang berlimpah-limpah daripada Allah Bapa dalam anaknya yang tunggal Tuhan kita Yesus Kristus. Persuara yang manis para Roh Kudus menyertai kita semua mulai saat ini sampai Yesus datang menjemput kita dan permai dan sampai selama-lamanya. Semua kita percaya berkati sama-sama, katakan amin. Tuhan berkati saudara semuanya.